HKBP khususnya Eporus sekarang lagi menjadi sorotan karena ngotot mau menutup PT TPL yang beroperasi di Tanah Batak yang katanya merusak lingkungan. Sehingga banyak yang menyoroti tindakan Eporus ini yang lebih fokus mengurus lingkungan ketimbang mengurus rohani khususnya jemaat HKBP. Dalam sebuah wawancara dengan media Narwastu, Eporus dimintai pendapatnya tentang intoleransi yang sedang banyak terjadi. Tetapi jawaban sang Eporus ternyata tidak sengotot dia sewaktu mau menutup PT TPL. Berikut ini video selengkapnya, tapi jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. 2 hari yang lalu kita ingat ya, di Padang Sumatera Barat ada kasus intoleran yang begitu mengiris hati, yang viral menjadi pemberitaan di media massa nasional. Ada kelompok intoleran yang katakanlah menyerbu sebuah rumah dua. Sebagai seorang pimpinan gereja terbesar, apa pendapat Bapak soal itu? Pertama dulu, sangat penting untuk kita semua penganut agama pun di Indonesia ini, kita perlu satu pemahaman bersama bahwa kalau negara kita ini mau maju, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus rukun. Itu harus betul-betul kita semua tokoh agama, pemerintah, penganut agama, ini harus kita pegang teguh. Sebab tidak akan mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau kita asik dengan konflik yang seperti ini, dengan kasus-kasus intoleransi ini. Karena pikiran kita, energi kita itu akan terkuras deras ya, untuk hal-hal yang nggak berguna. Nah, kalau ini kita satu pemahaman, nah sebagai gereja yang kedua, tentu kita berharap bahwa gereja-gereja, pelayannya dan warga jemaatnya betul-betul hadir dimanapun dia sebagai pembawa kebaikan, menjadi berkat bagi masyarakat. Itu jangan sampai gangguan kepada yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, kepada saudara-saudara kita penganut agama lain, perlu juga kita sampaikan bahwa kalau gereja hadir di Indonesia ini, kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu penganut agama lain, itu artinya untuk kebaikan bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi juga kebaikan penganut agama lain. Contoh yang paling sederhana begini, kalau gereja misalkan di satu tempat dilarang, kan tentu dampaknya gereja akan terhalang untuk membina anak-anaknya, sekolah minggu, remaja, pemudanya, akan terhalang membangun karakternya yang baik. Nah, kalau itu sudah tidak bisa dipenuhi gereja, kan ini nanti dampaknya mereka ini bisa jadi preman, itu bisa jadi penjahat ini. Dan kalau dia penjahat, ya korbannya bukan hanya orang-orang Kristen, bisa saja penganut agama lain. Supaya ini kita lihat. Jadi kalau kita larang gedung ibadah gereja di satu tempat, siap-siap kita sedang mengembangkan penjahat-penjahat baru. Itu harus kita sadari. Oleh karena itu, dengan segala hormat kepada Bapak Ibu penganut agama yang lain yang betul-betul selama ini sudah menunjukkan toleransi, misalkan kita syukurilah NU besar ya. Ini luar biasa sebetulnya toleransi di Indonesia ini. Muhammadiyah yang besar, gitu kan. Nah, ini kan betul-betul kita banggakan ini sebagai organisasi dan warganya. Nah, ini yang kelompok-kelompok kecil yang entah dari mana misalkan ini kan. Ini yang menurut saya perlu kita sadari bahwa izinkanlah gereja-gereja, izinkanlah orang Kristen beribadah di situ, karena kalau dia beribadah di situ bukan hanya untuk kepentingan Kristen, itu untuk kepentingan bangsa ini, untuk kepentingan termasuk penganut agama lain. Coba kalau 15% saja orang Kristen di Indonesia ini, generasi mudanya berapa? Kalau kita terhalang membina anak-anak kita ini, itu tadi bukan hanya Kristen korbannya, bisa penganut agama yang lain. Jadi menurut saya, tidak kebetulan Indonesia ini besar. Dan kita bangga sebagai orang Kristen hidup di Indonesia yang negara Muslim terbesar di dunia. Saya bangga. Muslim
negara muslim berpenduduk muslim terbesar di dunia. Seharusnya ya kita bisa menjadi model di dunia soal toleransi. Dan kalau kita toleransi, aman, orang luar pun positif melihat kita, orang luar pun akan datang dengan damai ke Indonesia. Kalau seperti ini bisa terganggu, turis pun takut. Gitu ya? Iya. Iya. Tapi Bang, terkait dengan itu, ada yang menyampaikan moderasi beragama di negeri kita ini kurang digaungkan. Sebagai seorang pimpinan gereja, apa yang Abang lihat sebenarnya masalah di sini sehingga sering muncul intoleransi ini? Ya, saya bersyukur bahwa baru saja saya beberapa menit yang lalu saya membaca pernyataan Pak Menteri Agama ya. Beliau, Pak Menteri Agama mengatakan kasus penyerangan itu mencoreng citra Indonesia sebagai bangsa yang majemuk tapi saling menghormati. Untuk itu sebuah pendekatan baru, nah ini dari Pak Menteri, disiapkan untuk mengatasi masalah serupa di kemudian hari. Menurut Pak Menteri akan Kemenak akan mengajarkan kurikulum cinta kepada seluruh santri, siswa, dan mahasiswa untuk menanamkan semangat kebersamaan dan kemanusiaan. Ini harus kita dukung semua. Ini pernyataan Pak Menteri. Jadi waktu bertemu dengan Pak Menteri Agama, saya sudah sampaikan dari sudut Kristen, karena banyak sekolah-sekolah yang tidak ada guru agama Kristennya. Walaupun beliau waktu itu bilang karena anggaran kita tidak cukup atau belum cukup, sehingga belum bisa memenuhi. Tetapi menurut saya, ya kalau ini kita lihat sebagai sesuatu yang sangat penting, ya justru ini yang kita utamakan. Ya mungkin dialihkan saja sebagian makan gratis itu untuk menyiapkan guru sekolah agama, supaya mulai dari sekolah-sekolah ini ditanamkan. Menurut saya begitu. Tapi acung jempol sama Pak Menteri, karena ini pernyataan beliau. Begitu ya. Ide yang sangat brilian menurut saya. Ya. Bagaimana Sobat Viral Kristen? Bagaimana pendapatmu tentang apa yang disampaikan Eporus soal intoleransi ini? Share pendapatmu di kolom komentar ya.